Ya, baik. Lanjut. Sekarang kita memasuki tema tentang LCD ya. Jadi yang akan kita bahas kali ini LCD 16 kali 2. Itu LCD klasik ya, masih hitam putih. Nanti ini dasarnya LCD. Jadi kita akan mempelajari komunikasi data yang terjadi pada LCD. Nah, yang kita pelajari sekarang itu tidak melalui coding dulu ya. Jadi masih core-nya, core of the core kalau kata Pak Dul ya. Jadi masih dasarnya bagaimana data terkomunikasi melalui LCD ya. Jadi dari proses inisialisasi dan pembentukan karakter. Oke, mari kita mulai praktikum kali ini. Baik, kita langsung ke perakitan ya dengan ISIS ini. Yang pertama kita pilih LCD 16 kali 2 ya, di pick device LCD, cari di sini. Nah, ini LCD 16 kali 2 alphanumeric LCD LM016L. Double klik saja. Sudah masuk di sini. Kemudian kita cari logic state. Nah, logic state seperti ini. Nanti di sini akan ada simulasi data digital. Kita double klik. Oke. Nah, harusnya sudah masuk di sini. Ini LCD-nya. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Kalau bentuk fisiknya itu seperti ini. Nah, ini nanti cukup sering digunakan, apalagi kalau main-main dengan Arduino atau dengan microcontroller di praktikum hardware software 2 besok. Oke, lanjut ke sini. Mari kita rakit LCD ini menjadi kurang lebih seperti ini, sama seperti di slide-nya ya yang sudah saya share di Classroom. Silahkan dicek dulu. Ya, kurang lebih seperti ini ya perakitannya. Di slide sebenarnya sudah ada, tinggal ditiru saja. Dan perlu diperhatikan kalau tubrukan kayak gini nggak masalah, asal tidak ada titik seperti ini. Asal tidak ada titik seperti ini, itu berarti dia tidak nyambung ya. Kalau cuman seperti ini, dia tidak terkoneksi. Jadi ini hanya gambaran saja, simulasi saja, dari aslinya tidak nyambung ya. Yang nyambung ada titiknya. Nah, untuk mulai menggunakan LCD, kita bisa langsung ketik play di sini ya, play. Dan di sini masih blank, belum ada apa-apa ya, belum ada kursor dan lain sebagainya. Untuk menyalakan kursor, kita harus membuat inisialisasi awal, ya istilahnya booting lah ya. Di slide sebenarnya sudah ada, sudah saya sertakan di slide yang PPT, silahkan dicek di situ ya. Caranya juga sudah ada semua di situ, ada langkah-langkah di halaman 4 kalau tidak salah ya. Di halaman 4 di slide, di situ ada saya jelaskan inisialisasi, tahapannya juga ada. Caranya bagaimana? Di situ hanya ada tulisan. Nah, caranya kita urutkan yang sudah ada di tabel tersebut ya, yang ada di halaman 4 di slide, di tabel. Yang pertama kita pastikan RS, RW. Nah, ini kan yang terhubung dengan RS, RW dan E ini dalam keadaan low atau 0 seperti ini ya, stage-nya 0. Nah, kemudian kita lakukan inisialisasi ya sesuai tabel yang ada di slide. Silahkan sambil dibuka ya tabelnya. Nah, langkah pertama yaitu ubah logic state dari D7 ini, D7 sampai D4 sesuai urutan tabel. Nomor 1 yaitu 0011, 00 di sini 11. Kemudian kita inputkan pakai E ini ya, atau biar tidak bingung, E ini sebagai enter gitu ya. Caranya gimana? Kita klik 1, kemudian kembalikan lagi menjadi 0. Kemudian nomor 2 masih sama 0011. Kita klik 1, kemudian kembalikan menjadi 0 lagi. Langkah ketiga masih sama 0011. Kita klik 1, kemudian kembalikan lagi menjadi 0.
Kemudian nomor 4 berbeda ya, 0010. Nah, ini kita inputkan lagi 1, kembalikan lagi menjadi 0. Kemudian kelima 0000, kosong semua, kita inputkan 1, kemudian balikan lagi. Kemudian ke-6 0001 di sini ya. Kemudian kita inputkan E-nya 1, kemudian kembalikan lagi ke 0. Kemudian ke-7 yaitu 0000 ya, semua kosong, kita inputkan 1, 0. Kemudian langkah terakhir yaitu 1111 ya, 1 semuanya, kita inputkan 1 dan kembalikan ke 0. Nah, jika berhasil harusnya LCD sudah nyala kursor seperti ini. Berarti LCD ini siap untuk kita gunakan. Jika gagal maka stop dulu simulasi, maka ulangin lagi dari awal sesuai tabel di halaman 4 ya, di slide keempat yang sudah saya share di Classroom. Silahkan cek di Classroom ya. Jadi kalau belum sampai tahapan kursor menyala, berarti silakan ulangi lagi, stop dan play, ulangi dengan benar. Nah, untuk menggunakannya bagaimana? Menggunakannya kita pakai panduan slide ke-5 ya. Slide ke-5 itu sudah saya berikan. Di situ ada tabel seperti ini ya, kurang lebih ya. Nah, tabel-tabel ini perlu diperhatikan juga. Nah, mari kita coba satu huruf saja, mungkin A besar ya, atau A besar seperti di contoh. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama sesuai dengan petunjuk yang di slide, ubah posisi logic gate dari RS ya, RS ini menjadi 1 atau high. Nah, ini 1 diubah menjadi high. Kemudian inputkan datanya dari atas dulu yang higher bit ya ke lower bit ya. Jadi higher bit ke lower bit ya, bit yang tertinggi ke bit terendah. Misalkan sambil kalian ngecek ya di tabel untuk huruf A besar ya, A besar. Nah, di situ higher bitnya 0100 ya, maka tulis saja 0100 ya, seperti ini. Kemudian kita inputkan 0100, kemudian kita inputkan, caranya sama seperti inisialisasi tadi, yaitu E-nya kita tekan 1, kemudian balikan lagi 0. Nah, kemudian kita cek lower bitnya masih di A besar ya, lower bitnya 0001. Nah, kita enterkan di sini. Nah, harusnya keluar huruf A besar. Ini sesuai dengan tabel ya. Tabel itu adalah tabel ASCII standar ya. ASCII kita sudah pelajari kemarin, ASCII di konversi bilangan itu ya. Jadi bagaimana caranya komputer itu berkomunikasi dengan manusia ya, salah satunya dengan ASCII ini. Contohnya di LCD 16x2 ini. Jadi komputer itu tidak paham huruf A itu apa, huruf B itu apa. Yang paham hanya kode biner yang standarnya sudah ada, salah satunya ASCII yang sering kita gunakan ya, salah satunya di LCD ini. Jadi kalau kita menginputkan huruf A itu kalau di data digital itu 65 ya kalau di tabel ASCII. Nah, kalau data biner seperti tadi 0100 0001. Nah, maka kita harus menginputkan seperti itu, maka akan muncul huruf A. Nah, silakan kalian coba-coba untuk mendapatkan huruf-huruf lain ya. Dan perlu diperhatikan ini tidak bisa backspace ya. Kalau mau backspace ya harus ngulang dari awal, harus dihapus semua dan back lagi. Jadi karena memang ini hanya untuk penulisan saja, tidak ada pengembalian data. Silahkan dicoba-coba, mungkin bisa menuliskan huruf kalian sendiri atau apa berdasarkan dengan tabel yang sudah saya share ya di slide itu. Halaman 5 itu sudah ada tabelnya semua. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di komen mungkin atau di Classroom. Ya, selamat bereksperimen. Terima kasih.